Silsilah keturunan Syekh Buya Ungku Saliyah. Dari para istri, Syekh Buya Ungku Saliyah merupakan salah satu ulama besar Minangkabau yang memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan Islam di pesisir dan Darek, Sumatera. Perjuangan dakwah dan pendidikan agama. Jejak beliau juga berlanjut melalui keturunan yang lahir dari beberapa istri dengan latar nagari yang berbeda. Berdasarkan data dan fakta yang berkembang di tengah masyarakat, berikut ranji keturunan Syekh Buya Ungku Saliyah dari masing-masing istri. Istri pertama, Siti Rahmah, yang berdomisili di Sungai Rotan, Pariaman. Dari pernikahan ini, lahir seorang anak bernama Abu Rudin, kelahiran daerah Medan. Istri kedua, Umi Rukiah, berasal dari Sikayan, Lubuk Alung. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai seorang anak bernama Salama. Istri ketiga, Umi Karwik, berdomisili di Pasilaweh, Lubuk Alung. Dari pernikahan ini, lahir 3 orang anak, yakni Husin Kabir yang dikenal dengan sebutan Tuanku, Andah, Salmiah, serta Husin Sagir yang akrab disebut Ma Etek. Istri keempat, Umi Munah, berasal dari Torok Buluh Kasok, Sungai Saria. Dari pernikahan ini, Syekh Buya Ungku Saliyah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Abu Kasim yang dikenal dengan sebutan Tuan Kunan Renceh, serta Haje Aminah. Istri kelima, Umi Rabani, berdomisili di Cimpago, Pariaman. Dari pernikahan ini lahir 2 orang anak, yakni Ahmad yang dikenal sebagai Tuanku Ketek dan Sulaiman yang dikenal dengan sebutan Tuanku Kacia. Istri keenam sekaligus istri terakhir adalah Umi Rohana yang berdomisili di Ambung Kapua, Kecamatan Ketujuh, Koto, Sungai Saria. Dari pernikahan ini, lahir 4 orang anak, yaitu Siti Rahmah, Siti Syofia, Yusuf yang dikenal dengan sebutan Tuanku Sidi Talua, serta Siti Syarifah. Ranji keturunan ini menjadi bagian penting dalam menelusuri jejak sejarah dan peran keluarga besar Syekh Buya Ungku Saliyah dalam pengembangan nilai-nilai keislaman dan adat di Minangkabau. Hingga kini, keturunan beliau masih tersebar di berbagai nagari dan tetap menjaga warisan spiritual, serta adat yang telah ditanamkan oleh sang ulama besar.
tuanya nama megang sampai itu anak beliau tidak kawan-kawan ya. Anak beliau Pak ya. Ya, cuma kan dirabui dia kawan-kawan. Subhanallah. Benar. Benar. Benar kan siala biar tu orang meninggal kena ayah tu ya. Anak. Anak. Oh, jadi mau disabit dengan konyo salia kalau bani ke beliau, dek beliau lah meninggal, agen kan nak lain. Kan nak lain. Kalau cuma dia agama kan tak ada hak kemenakan. Kalau itu orang itu awak kan kanak. Iya. Kosok kebaru, balik dan coba malalak lagi. Ada nada cengang ada di balik dia kalau tiga je. Yang berekam gini kok Pak tentang dasar manengkonya salia. Mulai dari Mahadasare sampai bab perjalanannya meninggal, sampai beliau tadi itu meninggalkan beberapa wasiat yang berhubungan dengan masalah niat jenazah. Buat video nak dulu aja Pak. Mau dia nggak tegang Pak. Bismillah. Saya ingatkan dulu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi ikon lonceng dengan tujuan agar sahabat semua bisa selalu dapat update terbaru dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa penglu? Ya. Itu apa? Awak ada niat makasih apa? Cuman basobuan baso awak adik saling kana lagi Pak. Tentu sabar niat makasih apa? Ada perhatian, ada lagu calon. Ya. Rupanya Pak untuk sehari kini kok Pak minta kari lama Bapak dulu tentang lagu caro tertib nanti. Minta kailan atau tamsilan Pak sangan tujuh makasih saja baca Pak. Itu minta bana Pak dulu Pak. Sampai dongko. Insyaallah lah Pak. Kini itu dongko. Iya Pak. Kalau kau bicara di hadapan ini mama kami itu. Iya. Baru pun basarai. Iya. Ala pun basarainya pada tiba lagi di balik laut rumah. Buat ni buat dokter basambah yang tangan kalau itu Pak. Nah kini dia tuanku masa setengah tabuan setengah tidak itu diminta kailannya. Iya Pak. Nah tentang itu sama kita gantung ke kanan tinggi itu sandarkan kadang-kadang itu letakkan bayak-bayak. Iya. Ayo karena ayolah kita letakkan. Berarti alhamdulillah ya berluang jangan Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Itu apa? Ya. Alhamdulillah kalau bahasanya tentang lagu Icaro tertib menjadi yang supaya pasangannya kan. Iya. Jadi buat tentang nih makasih Bapak Pak ya. Iya. Ini Pak alhamdulillah Pak. Dan jadi di situ Pak ada poin-poin tertentu yang hendak Bapak tanyakan Bapak yang berhubungan dengan inyak Engku Salih. Iya. Yang ada di daerah Sungai Salih, Tujuh-Toto, Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Jadi yang pertama Pak yang hendak Bapak tanyakan Bapak, di mana dasarnya Engku Salih dan sebenarnya Pak? Itu. Iya Pak. Kebenar kata tuanku baca cakur dia mau kembali lagi kan itu nah. Iya Pak. Jadi sekadar peninjauan dari tuanku nama Kamangkiambo asal usul nanggawe kita nanti coba nanggawe Busalia. Iya Pak. Nampak tamu sekali beliau dari 50. Dari 50 Pak ya. Ya. Dari 50 beliau dapat masih pulau kita dari mama-mama yang dulunya kalau kilo singgah di Barangan. Oh singgah di Barangan ya Pak. Ya semua orang kayak beliau. Orang kayak beliau. Tuli kan nonyo dituli nogari. Iya iya. Nanin duanya tunai. Induknya tuh nih. Ya. Kemudian dia bawa ke ujung gunung, batampai di Sukincir. Iya iya. Beberapa tahun pulaunya di situ, sama ku itulah pindahnya ke Daki Gobak kok.
Iya. Kalau Pak masih di tengah ke Sogadang pindahin namanya. Oh, ke Suradang pertama Pak ya. Nah ya, di Sogadang tuh dia gialah sampai deket Suanjuang kini ko dek Ciam Di Ciam. ya, di Tam Ciam Oh, Tam Ciam. ya, Di yang Tam Ciam ko suku beliau aku ko. Sekumbang. Oh, Sekumbang ya. Anak di Timari. Oh, anak di Timari. Nah ya, ada nang Ciam tuh. Jadi nang Ciam ko kanong ku saliah ko banyak seketek nyonyo gan suau. Iya. Ala ada ciri-ciri keramai nampaknya. Ko nak membuat suau tongku buat lah. Iya. Tu dah kek Suanjuang tu tu. Oh, di Sonjong. Jadi babuat suau di sini dek gawe tu atau dia tu. Ya. Yo banjuan tapi keteknya. Ndak gadang tu. Iya. Kalian gadang sampai kalian pe lah. Sampai. Ada ngecen 3 kali 3 ya ketek katanya. Iya. Cuma tu dia. Kemudian beliau pindah ke Sogadang, nak membangun, Iya. meminta lah ke Siam kau. Oh, minta ke Ciam ko. Iya. Yang suku Sekumbang Belah beliau Pak suku ya. Sekumbang tadi. Iya. Anak diminta tanah perumahan dia dah ada rumah pemujangan. Udah itulah ditumpangkan kundur ke rumah pemujangan tu. Rumah Pabujangan tu Dek, ya. dek engkau saliah kau. Saya lihat atas seizin yang Ciam. Atas saja siap. Ke Suradang. Ya. Suradang tu, oh Suradang tu sendiri lokasinya di mana Pak? Tu salah kalau ikut bah. Salah kalau ikut Pak. Ya. Oh, itu masih ke negara yang Sari Juga dari selesai kamu mendang tu. Kamu Mendang. Kamu mendangnya tu. Di situ. Jadi nama rasul beliau tu lah di Suanjuang tu. Oh, di Sonjong ke bawah. Ya. Jadi akhir-akhir beliau mata kena di anak-anak beliau jo bini Iya. Iya. Jadi rumah kolah hampir lapua lain nak memungkinan lain. Kota kena lah dari bini-bini beliau nampak tamu mana yang kau rabani. Mereka yang bijak tu cik tu tu. Iya. Mana yang kau rabani ko. Kalau inyo indak gilirannya do kadang-kadang lah tibur Medan tu. Iya. Ndak lega ninyo do. Nyo kadang tibur Medan do. Tapi inyo tibur Medan mah cipitin tu mangun kubak ko. Mangun. Sabo inyo bertanya ke gawe ko. Kalau saya meninggal buya iswa indak ada buya lai kamana nak pai. Iya. Ama kau tak kenal lah dinyo nak mangun tu. Mangko diminta lah kasihan ko. Dibangun lah di sini mereka. Jadi bangunan ko lampi sudah beliau ko datanya di Sogadang. Oh, di Sogadang Prakisang. Ayo giliran ke Sogadang pailai. Iya. Legan sia gini ke Sogadang pailai. Talaki tu di pesan Haji Diman dek. Dewa Karwi. Dewa Karwi kan jauh di luar. Iya. Talaki tu di pesan Haji Diman ko. Tolong waan di Sogadang malam mai gang kau taye pagi. Oh iya. Itu. Yang kuwe kari ku sendiri siapa Pak? Bini beliau nanti. Oh, jadi yang kuwe kari ku istri ganti rapiak dari beliau yang di daerah Pesawe. Iya, ada Pesawe ya. Pesawe. Ya. Itulah Haji Diman terkik nama anuan tu. Malam sinan. Akhirnya mah dari Sogadang kita pinta kanu kalai. Ka rumah wanjuang deket kubak ini kok. Iya. Kanu barang kelas siau. Itu ada kayunan di Pekanbaru itu. Menyudahannya. Oh, yang Surogadang Prakisang Pak? Enggak. Yang gobah. Gobak ini itu kan manjuang dulu. Nanti tukar kau. Nanti bangun dari kau. Iya. Tapi tidak tanah rati dah. Tidak tanah kayak itu dah. Iya. Tanah siam. Oh, tanah Ciam. Ya. Yang basuku Sekumbang. Yang basuku Sekumbang. Ya. Tanah siam. Oh, tanah Ciam. Ya. Yang basuku Sekumbang. Yang basuku Sekumbang. Yang ibunya yang Pak Sabu itu Timari. Timari tadi. Ya. Kalau letingan tiang itu sendiri saya letingan yang waktu itu Pak. Itu Panglimo mah. Panimo. Ya. Mas tu laki-laki. Tapi nyo alhamdulillah dek gawe nambah lanjut nambah rokok Panglimo ko dan dia kok. Kalau dek mah saya tampai nemu Oh, saya tampai. Ya. Bagai kok pulang di pasar bagai si kantuangnya baguluang tu bagiannya. Katimari Katimari itu disesek dia munah. Oh, Munah. Gue Munah ke sendiri siapa Pak? bini beliau tu. Bini beliau. Induk dia Minah. Oh, induk Datuk Minah. Ya.
Kalaki di sese de beliau kama bantane itu kasih lagi sampai uang kema. Itu kata gaya. Iya. Itu bahasa gaya itu. Anda adik apa dia aja nya kata, tidak dia cuan dia gaya. Adik neyak ko di dia aja nya, karena neyak ko gamantia. Oh subhanallah. Jadi kalau di pabia aja. Dan Kalaki lo dia iya ko pegang. Kakak aku Harun namanya. Ayah dia jadi man kau. Iya. Kalau kayak dia jadi man tuh babungkuin nasi itu ke bulan peso, babungkuin nasi jo siang sekali. Iya. Nggak perlu dinyuadi eko tuh menanane dok. Iya. Itu bahasanya. Karena dia pegang ke dia eko. Kalau lagi bo di dia tuh jadi man ku mangang kami namanya. Katanya dia nak katanya. Jadi suam juang tu dahulu gak dakek tapi jalan nyeketeknya. Iya. Ya tabik ni mengkawai. Jadi dengan struktur kini kau tak jauh mana perubahan itu? Oh jauh perubahannya, sampai kali dulu kadangnya tu. Jadi kalau seandainya perubahan model itu kan yang pertama kan merubah sejarah nama itu Pak. Iya. Yang kedua sesuai dengan data yang kami terima, apalagi yang bernama tanah pusako, Iya. warisan dari nenek mama turun temurun dari kepala turun ke bahu, tentu Iya. ada tata caranya Pak. Iya. Jadi apa kata tata cara itu memang waktu itu memanglah sal yang agak magi atau apa? Itu nak kan 7 era. Oh subhanallah. Nak jalan mana aja 7 era. Siapa laki-lakinya barang kola kena sertifikat kabah. Orang kena sertifikat. Iya. Dan sertifikat itu asli atau apa? Tentu Porda dulu lain kan. Kalau sah sertifikatnya ada sasi kiri kanan. Iya. Balik timba. Iya, itu Itu secara nak pakai sasi lah. Sasi lu tuangin olehnya. Maksudnya subhanallah. Soalnya Siapa ambil sertifikat alu tuangin ini sasinya. Itu lah. di kesan dari Jadi sertifikat Ramadan memang. sertifikat yang mulia Pak subhanallah. Ya soalnya apabila kami telusuri dengan berkas-berkas, Iya. yang namanya sertifikat tentu ada bahasanya saksi Iya. dan sapadan dia mudia. Iya. Itu kan asli. Asli. Itu enggak. Oh subhanallah. Berarti memang saksi lutuang Harus tuangin naik sasinya. Jadi waktu meninggalnya yang kesadaran tadi ku mang tetap kubur di tanah pusako pemberian orang si kumbang. Iya. Tentu bahasanya sampai yang baku buat kini aku tetap lameh bahasa itu Pak. Tapi lama ya. Tetap lameh. Sebab beliau ko ditanya dahulu de la besak. Iya. Nampak tamu kali kau bertanya ke la besak. Iya. Anan ditanya ne, cota kok de la bay. Bila lagi ambo mati lagi ambo mati. Iya. Anan kata la besak ko nak tatakok dan bodo buya. Sungguh pun baitun. Ambo lo bertanya oleh buya bila lagi mati buya. Subhanallah. Maka dia jawab lah dia buya mati ambo lagi satu. Ayat satu. Jadi satu sekitar jam 3 nak salah awak beliau pun meninggal. Di ketajaman marifat wali Allah bahasa. Ya. Tahu Memang dia lagi itu. meninggalnya. Jadi ditukeh dia lah besak balik. Kuyo buya meninggal lagi satu. Adima buya kami kubuan. Iya. Mangko nang kata beliau di mata milang tantak sinan dinaman tumbuh. Di mau meninggal sinan kubuan. Iya. Itu nindak ya kan. Iya. Cuma jo arif biasa nonyo orang mengetahui. Mangko meninggal beliau di Tanjung dibuka lantai di kuburan di bawah. Itu memang kota jadi di bawah sini. Di bawah ini kok di kelesan kita mengambil kapal sejarah Pak, beliau kota kubur di tanah pusako orang Sekumbang. Iya. Baso tambilang ame. Berarti yang punya hak di situ tentu ahli warisnya Pak, anak dari Kalau sobat nak tanah kemenakan yang gini sudah tanah orang sebelah. tanah orang sebelah. Baik kau menumpang di tanah orang. Jadi kalau sahabat jawab bahasonya berarti hak dari anak-anak saya telah dirembut Ada ribut dia kemenakannya. dia pengakan dia sendiri. Subhanallah. Dan itu kronologi yang seperti itu apakah baru-baru kok atau udah lama Pak? Kalau lama tu sejak malu tahun tu sampai. Tentu sampai Jadi nan mulai pona sekitar tujuan nama lah. Nani kos suena de latih. tahun 76 Pak ya. Ya. Dia meninggalnya Kusareko pada tahun 7 Ya. dan mulai dialih atau diambil kekuasaan yang hak dari anak-anak Kusareko yang diambil hak dikenakan beliau semenjak tahun 76 Pak ya. Ya. Jadi sewaktu Jadi waktu itu masih ada jo pegangan ini mama.
Iya. Masih ada jatah anak-anak beliau. Jatah anak beliau. Ya. Kemudian indahlah setelah meninggal penghulu tapa, Iya. penghulu tapa ko pindah Datuk ke Datuk Zubir. Datuk Zubir. Setelah di Datuk Zubir ko anak kadang dapat cikawamek lah. So sepanjang sejarah yang kami telusuri Pak, kami telah mencoba juga bertanya para anak beliau. Salah satunya yang bernama Haji Aminah, Sophia Berdeka. Kabarnya sewaktu mereka, katakanlah sewaktu ayah mereka meninggal, mereka tuh masih ketek-ketek, balik dalam agama. Tuangku ketek bawa tu itu di bawah ambo kadang itu. Di bawah Pak. Kecek tak tu pula. Ketek bawa tu. Jadi kalau seandainya kita membahas secara agama Pak agak luar dari prosedur seperti Pak ya. Kalau seandainya sebentar kita bahas masalah adat Pak ya. Kita balik kepada acara bahasa agama syarak dengan adat. Berarti nan mereka ambil, nan mereka proses berarti itu hak anak yatim. Anak yatim ya. Hak anak yatim. Memang hak anak yatim tu nanti kuasainya. Jadi niat salah mengukur niat gawe abahnya adalah sampai. Kalau gawe kau mana dulu? Abah mana ibunya Pak? Mana gawe kau kami tu? Iya Pak. Kalau masuk duit, ialah kagak langsung berniat. Berbazar orang. Jadi datang pertanyaan kepada beliau. Iya Pak. Pertanyaan orang kepada beliau. Kau nyampa meninggal bisua, buya bisua. Akama kami malah peniak lai. Tinggal bisua, buya bisua. Akama kami malah peniak lai. Iya. Kanak cucu ambo. Kanak cucu. Anda kanak kanak ambo dah. Kanak cucu ambo. Iya. Kanak cucu ambo. Kanak cucu. Anda kanak ambo dah. Kanak cucu ambo. Al-Quran. Kalau seandainya bahasanya pencarian ayah dan ibu, tentulah pakai Quran. Maka itu wajarnya yang kusaliah ketika jemaah bertanya ke beliau. Kalau beliau lah meninggal, yang orang tadi kepengen berniat, maka dilapihkan ke Quran. Jadi kalau menurut rupanya berarti kalau selain anak yang menjawab nazar tarikot berarti tidak sah. Sampai kini dicaliak di ambo gini kok tidak ada lapihnya orang dah. Subhanallah. Sebab kemanakan nama biak. Iya. Kemanakan kau tidak lo mengalir kepada anak cucunya. Iya. Jadi mereka dalam bahasanya mereka monopoli dijadikan aset pribadi, bisnis pribadi. Bisnisnya ya. Jadi kalau secara agama kita bahas Pak, orang yang banyak kepada beliau sesuai dengan agama, apa belum tidak dijawab di anaknya, mengkunai ini tenaga tadi nak sampai. Berarti Pak orang tersebut akhirnya itu Pak. Nanti tak gobah nan jalan dulu. Semua orang menerima di gobah kan tak tahunya dah. Apa kuyu anaknya, apa kuyu api anaknya. Iya. Kalau permasih didengarkan itu anak cucu nak dolai. Semua lah anak cucu lai. Masih banyak Pak? Ya, puluhan lai. Nah, cuma orang tu robo tamak lah tiburinya, sama kota jadi tak kait. Jadi orang tersebut benar-benar mengambil alih atau menguasai yang seharusnya hak dari anak cucu salihah. Iya. Sepanjang info yang kami dapat Pak, pernah lo kami dapat wacananya info-info sewaktu beliau meninggal dan dikuburkan di tanah pusaka orang Sukumbang, yang dapat kata tanah pusaka yang diagihkan orang Sukumbang ke beliau, yang menjadi Tamilan Ameh. Info yang kami dapat kabarnya pernah dibuat baru kesepakatan atau wacana yang pembagian tertentu itu Pak, apa iya atau tidak tuh Pak? Itu memang ya ada dulu. Mbak punya sebenarnya Pak? Nyo ada kotak senan tu, ada 2-3 kotak senan. Iya. Satu kotak untuk anak. Iya. Satu kotak nenek mama, satu kotak keponakan. Memang ya ada 3 dulu tu. Memang ada Pak ya? Iya. Dan itu memang disepakati oleh Nenek mama. Basal itu anak-anak ahli waris beliau. Iya. Lah sepakat dia anak dulu tu. Jadi dia fakta lapangan dari dulu sampai waktu meninggal beliau tahun 76. Dan mulai dikuasai di oknum tertentu, Jati Terigo tahun 76. Sampai saat ini pun dan itu tidak pernah Pak. Tidak pernah lah ya. Berarti kalau mau nangapel masih nan lain di situ mata ki umangai. Amalah tersingkir. Tidak berapa tahun wes kurang. Dicalia deh kanak-kanak ko lama cara murah-murah bikin itu ajalah orang disingkiran orang kalian. Nah lah kan.
Oh, jadi yang Kak Umang tadi kok orang yang pertama yang menjadi juru kunci atau juru makan dari Syekh Dian Kusalia ya? Iya. Jadi selain Kak Umang kok apakah ada waktu itu pendampingnya Pak? Kabarnya dua orang tak lo mengetahui dah. Awak tak ada rumah lah. Iya iya. Awak saya nak rumah lo. Tak lo bertinjau kayak tu rasa nampingnya. Cuma barang kau diawasi dari nenek mama. Dalam pantauan nenek mama. Dalam pantauan nenek mama. Jadi ditegaskan secara adat juga agama balik Pak. Berarti kalau kita ambil ke pro adat sampai makam atau gobah keneko yang baku buat ini angku salih, Iya. itu adalah tambilang ameh Pak ya. Bilang ameh. Jadi kalau dibaca tambilang ameh hak paten untuk anak-anak dan cucu Syekh angku salih. Iya. Nah, jadi kalau dengan wacana sawakatu ini angku salih masih hidup, ada jemaah yang bertanya ke beliau, Iya. kalau sapaningga buya kudian kasihan azza kami gian. Nah ya. Di situ mau dijawab dari beliau kok kepada anak ya Pak. Kepada anak. Tidak ada kepada kemenakan lah. Kepada anak. Berarti memang dipatenkan dari beliau dan kemalapian niat dan azaugang kepada beliau. Iya. Itu anaknya Pak ya. Anak ya. Selain bahasanya pemangku adat, pucuk adat suku Sekumbang, Bapak juga seorang ustaz Pak ya. Ya. Subhanallah. Jadi itu Pak, Ya. Alhamdulillah sebagaimana yang saya dengar dari Pak. Iya ya. Jadi almarhum Sebianya Kusaliako adalah orang pendatang atau yang berasal dari daerah Sungai Limopurui Pak ya. Limopurui Ya. yang pindah sampai ke Barangan sampai tiba di Sungai Sariak Pak Iya ya. ya. Jadi kesimpulannya di Sungai Sariak tadi kok beliau dari ke tanah di orang suku Sekumbang. Di Ya. samping beliau sendiri suku Sekumbang. Iya. Yang magi tanah ke beliau ada Timari. Iya. Yang anak Timari ku Ciam. Ciam ya. Dan sampai generasi Panglimo Pak ya. Iya Panglimo. Itu yang magikan tanah yang kini itu menjadi makam Gobah Sebian Kusaliah. Iya. Jadi apabila kita menelusuri dengan sejarah, Iya. itu Gobah tadi itu adalah hak peto generasi anak yang Iya. menurut tambilang anak. Tambilang ameh ya. Dan poni cele sesuai wasiat dari Nyak Kusaliah, kalau orang yang berniat atau bernazar kepada beliau, Iya. yang sah melapihkan niat tersebut, ia anak dari Anak. beliau atau ahli waris dari beliau Pak ya. Iya ya. Alhamdulillah. Dia liwaris beliau tu anak nak kanakan lah. Sesuai dengan konsep agama Pak ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas Ya. informasi Pak. Mudah-mudahan info yang Pak sampaikan kok bermanfaat bagi kita bersama Pak. Iya, ya. Terkhusus bagi yang pribadi. Iya ya. Asalnya itu perundian kita dulu Pak. Iya, ya. Wawancara bojo Pak. Iya ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktu manengko Nyak Kusaliah ko maninggal, waktu itu bawa mololo. Mula ya itu. Ini lah. 50 tahun. Jadi sesuai data yang awak cailo atau data yang lungguan, sawakatu menengkonya Kusaliah ko meninggal, kabar dulu ada kesepakatan dari nenek mama bahwasanya de bahasanya menengkonya Kusaliah ko tak kubur di tanah pusaka orang Sekumbang, nonton bagian tertentu dari kubah peninggalnya Kusaliah ko terhadap anak beliau. Ya. Mas sehingga bunyinya nawak dengan dibongkar yang celang gubah teriko sekali 6 bulan. Ya. Salah satunya dari hasil celang teriko atau hasil infak yang ke gubah teriko adalah hak anak Nyak Kusaliah. Ya. Dan itu berlaku semenjak tahun 7 Pak ya. Ya. Jadi semenjak tahun 7 dan celang teriko dibuka sekali 6 bulan, apakah ada lo elok yang generasi sebagai anak Nyak Kusaliah yang menerima putih itu lo? Enak. Lain nak dore ya? Berarti dalam tiga yang bagian senyo sesuai kesepakatan generasi anak dari Nyak Kusaliah mendapat bagian 2 kali setahun loh ya, dan itu nak dulu terima dulu ya. Lain tak ya. Dan poin yang kedua loh, sepanjang nan awak telusuri kabarnya ada desas-desus dari bagian kanakan dari Nyak Kusaliah selaku penjaga makam Nyak Kusaliah
bahwasanya mereka mengatakan Satio barale bagian anak pisang atau anak limpu saliah mereka bantu sebanyak 5 juta rupiah. Itu bagian barale. Dan kalau seandainya bagian yang adu pai naik haji atau ke tanah suci mereka bantu 10 juta. Nah, jadi dengan fakta seperti itu, apakah ada loh yang bagian elo yang beralih yang dibantu de mak kenakan yang kusaliah tadi atau yang penjaga makam sebanyak 5 juta atau loh? Lain tak doro loh ya? Berarti itu hoak belaka. Dan kalau boleh tahu loh generasi yang dulu lah orang yang pernah lah beralih loh. Berampe. Berarti kalau disebut berarti 5 kali ampe 20 loh ya. Berarti 20 juta yang tidak lebih harinya orang. Dan pembagian generasi anak yang 2 kali setahun hasil dari infak sedekah orang yang bernazar kayaknya kusaliah yang harusnya diterima oleh anak beliau tidak lolo terima dulu ya. Lain tidak ya. Dan kalau boleh tahu cara lo, aku padu yang bagian lo yang pernah naik haji lo. Lain main pak. Oh andai pah lo ya. Oh andai pah kok adik kalian bungsu lo ya. Jadi yang andai pah kok waktu beliau naik haji, aku padu bantuan dari gubang lo. Oh enggak. Lo enggak lo. Dan poin jalan lo, sepanjang info yang kami terima, ini yang kusaliah pernah bagaimana atau dalam kata pernah mengucapkan sepatah kata karena ditanya oleh jamaah yang berhubungan masalah infak atau nazar orang kepada beliau. Bunyinya, selagi beliau masih hidup, mangko infak sedekah itu diagihkan kepada beliau. Tapi apa beliau lah mati, mangko yang wajib menerima infak sedekah itu anak. Itu apakah benar atau tidak? Benar. Benar. Benar kan siapa biaya tu yang meninggal kena ayah tu anak. Anak. Oh, jadi mau disebut dengan kunyuk saja kalau baniak ke beliau, beliau lah meninggal, agen kena alai. Kena alai. Kalau semenjak itu lo berarti di situ kan dengan kunyuk saya mengatakan kalau seandainya orang yang baniak kepada beliau atau kata kalau banazar kepada beliau mangko yang malapehkan atau yang menjauh ini nazar kepada beliau tadi adalah anak dari beliau lo ya. Iya, nak tu belah hendaknya. Sebagaimana yang telusuri anak dari yang kusaleku yang masih hidup ada 6 lo ya. Yang pertama Haji Minah, yang kedua Elo, nama Elo siapa lo? Siti Ramah. Yang ketiga Ahmad Tengku Kete, yang keempat Sofia, yang kelima Kacia atau Sulaiman, yang keenam Nansarifah gitu loh ya. Itu generasi anak yang kusali yang masih hidup loh ya. Jadi semenjak beliau meninggal tahun 7 sampai saat ini berarti kan banyak orang yang banazar kepada beliau tuh loh. Jadi aku pernah sampai kepada anak beliau loh. Dia nazar tadi kok maksud itu kok ada orang dari semenjak tahun 7 itu banyak orang yang berniat ke beliau loh. Ya madam dia mah jadi pedang ada dia yang tu pelapiknya mah mungkin mai dah pak. Dia coba penjangnya di pedang tu. Dia lagi ni kan. Oh mantu sikit kita pak. Bulan dia bawa bagai. Ay bertiburis nan bulan coba tak jual ini kan. Gini kehelai. Oh yang tiburis nan nama berarti dalam arti kata yang hak seharusnya diterima oleh istri beliau atau diterima oleh anak beliau diambil latih loh ya. Nah latih kuna siapa loh? Latih mana kan biasa latih. Oh kenakan yang kesalian. Jadi sewaktu menengkonya bisa masih hidup atau lama meninggal? Meninggal. Oh, jadi sewaktu menengkonya bisa meninggal ada bagian tertentu yang terkhusus loh ya? Iya, awak menyebut kau ni dong. Awak ngomong tadi ke pedang itu. Oh lo mengawankan induk lo Umi yang bernama Umi Rohana loh ya? Itu bagian tertentu khusus untuk Umi Rohana. Iya. Tapi setiap bagian kau dijapui, dipotong, diambil, dialihkan di Haji Lati. Karena kan ini kesadaran loh ya. Sudah awak menolnya, jadi awak bukan yang dia penolak. Malai awak itu hidup. Ini yang kau berjalan berdua main. Itu pak. Malai itu pak Alay. Tiga malai. Berarti kalau dibaca mereka berarti adalah sekian puluhan tahun yang bahasanya hak atau katakanlah yang bahasanya yang hak milik seharusnya dimiliki oleh anaknya yang kusaliah yang dirampas dan diambil oleh kenakannya kusaliah semenjak tahun 7 loh ya.
semenjak beliau meninggal ya. Berarti kehidupan dari anak-anak ini saja terlontar-lontar teman-teman ya. Meskipun dari satu sisi para pejemaah atau para pengikut yang kusalih berbondong-bondong menziarahi makamnya kusalih dan sebagian menafkahkan haratonya ke makamnya kusalih dan seharusnya diterima dan dinikmati dan anaknya, tapi fakta anak dulu dinikmati dulu ya. Lagi bahasa dewanya pandai-pandai buil soalnya lah ya. Jadi kalau bahasa kacaran kampungnya setelah meninggalnya yang kusalih berarti anak-anak di generasi yang besar itu sama umpama ayam kehilangan induk teman ya. Terima kasih banyak lo atas infonya lo. Mudah-mudahan info itu bermanfaat untuk bahasamu terkhusus bagi para jemaah atau pengagum musisnya. Awak dulu nak tanya katanya. Iya. Yang kau tanya katanya hubungan tentang almarhum Sebian yang besar. Iya. Sepanjang data yang mau itu adalah ahli waris dari istrinya ya, yang bernama Haji Munah ya. Nah jadi dia yang berbuat itu sawah itu almarhum istrinya kusada masih hidup ya, sawah itu baru model ya. Kusada meninggal model waktu itu umur 25 tahun ya. 9 kayu tu begini kena punya dia pun sampai iya. Ini dengan berhubungan dengan surga maka membuka sebian yang besar yang ada pada di negarian Kampung Menang Sungai Sari itu Kota Parangtrinan sepanjang datang kami terima itu kan bahasanya Tambilangame. Jadi dengan bahasa Tambilangame apakah ada salamu almarhum sehingga besar yang meninggal sampai saat ini aku pada santunan tidak ada juta karena ongkosnya haji waktu itu 20 juta 20 juta per orangan gitu ya. Sementara santunan yang diberikan oleh pihak pengelola makam Sebian saja cuma 200.000. Soalnya waktu kami telusuri model itu bahasa sepanjang itu yang kami telusuri penjaga makam Sebian yang saja mereka mengatakan setiap generasi anak dari Sebian saja kalau seandainya ada melaksanakan katakanlah wacana haji atau dalam wacana resepsi pernikahan mereka memberikan santunan dan info yang kami telusuri untuk anggaran naik haji mereka memberi santunan sebesar 10 juta rupiah. Kabar yang kami telusuri. Nah, jadi dia fakta itu hoak. Hoak, ya, lah ya sampai anak-anak bercuci sampai ke pinggir itu lah sampai kami lapai umrah. Alhamdulillah tidak boleh dibantu. Nah ini usaha-usaha siang. Dari pihak keluarga itu sendiri yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu kira-kira adalah sampai 20 kali atau lah 30 kali deh hitungan perorangannya. Haji 6 kali, umrah 3 kali. Nah, kalau anak-anak itu umrah adalah 3 kali seorang, ada 2 kali. Nah, haji umrah kalau anak-anak itu haji saudara kecuali si Elman almarhum. Jadi kalau saya ditotalitaskan dengan semua lebih dari 30 kali deh ya, total semua. Total semua lebih 30 kali. Kalau saya ada dianggarkan dengan perjanjian atau konsekuensi dari orang tua atau penjaga makam Sebian saja berarti mereka telah mempunyai utang sebesar 300 juta dari anggaran 10 juta per orang. Berarti semua itu hoax semua. Macam pula kan? Nah, kan kayu bangun, kayu bangun pijaan babannya kan saja jadi itu tidak ada coba kan? Misalnya ada PWM dan ngajar itu, ataupun kita ada kecil yang bawa. Soalnya nanti 10 juta itu bohong belakang. Ini yang bahasa dari penjaga makam atau salah kemenakan dari misalnya yang bernama Jelati yang mereka bilang buat bantuan atau santunan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu dengan 10 juta per orang itu adalah hoax semua. Info yang kami terima dari salah satu anak dari Sebian Kusalia
beliau mengatakan bahwa Syekh Saleh pernah berpakana lapir utang, tapi dia anak-anak lapir utang loh. Ada apa nih pada PT tentang itu? Dia tuh tentang itu mulai agamanya lah itu. Ada tanya. Berarti itu benar ya. Jadi fatwa Syekh Saleh yang dikatakan oleh yang ditanya oleh jemaah, kalau sepaninggal beliau atau meninggal beliau wafat, ada orang banyak banazah, kapan beliau mampu yang melapihkan nazar tersebut atau yang berhak menerima nazar tersebut adalah anak atau warisan dari Syekh Saleh ya. Mana yang Saleh meninggal teh sampai dari tahun 7 sampai saat ini, apakah pernah ada teh santunan khusus atau bahasa silaturahmi khusus dari pihak kanak-kanak kepada anak? Kecuali dari kecuali pertama. Berarti secara fakta lapangan kemenakan dari Syekh Saleh yang bernama Haji Latif JS itu mereka benar-benar mengatakan bahwasanya anak dari Syekh Saleh itu benar-benar wafat sebenarnya. Kalau meninggal ada teh santunan dari pihak penyimakan atau pengurus Gubah Syekh Saleh kepada terhadap generasi anak Syekh Saleh. Kalau terhadap SW Terima kasih banyak ya semua ini. Ada. Waktu menengkunya kusalia ku meninggal balau umumnya itu tuh nih. Boleh. Ande pa? 7 tahun. Ande pa 7 tahun. Lalu ini? Sebenarnya. Berarti 10 tahun. Saya 5 boleh na to, 3 tahun nanti itu. Jadi waktu menengkunya kusalia meninggal umumnya 2 tahun. Nanti 5 boleh. Ande pa 7 tahun. 2 tahun. Jadi infonya ada PMI dari nenek mama pengurus suku Sekumbang. Kabarnya sewaktu menengkunya kusalia meninggal, beliau terkubur di tanah pusaka orang Sekumbang. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang khusus untuk anak kusalia itu. Bukan dodo. Sungguh itu mah bagi jual lah itu kan. Ya info ada kan sewaktu menengkunya kusalia meninggal, buat yang dibuat dari nenek mama dahulu. De bahasanya menengkonya kusalia ko meninggal karena anak yatim sampai itu de beliau terkubur di tanah pusaka orang Sekumbang. Mongko bijaksana lah nih mama, bijaksananya dibongkar kota Infa atau orang yang berniat kanya kusalia ko sekalian 6 bulan. Baga hasil yang dapat beko sapatigo dari hasil tersebut diagiakan untuk anak kusalia. Nah, jadi hasil seperti itu ada terima pun enggak nih? Jadi semenjak tahun 7 sampai ke Niko 2019 yang pembagian yang seharusnya diterima oleh anak kusalia yang pembagian 2 kali setahun itu nak diterima. Jadi itu info bagian yang diterima oleh webun untuk yang anak ya. Itu diambil dilatih nih ya. Iya dan kalau dan tanya di dan kumawa. Dia tu bisa buat lah. Masalah diambil dilatih. Kalau saya teh kecil latih kau dan dia sumpah pek tu separuh tinggal nyuruh. Kecil bulan ni utang karena cek sehingga mah dia dah nyuruh mampak yang tu. Ini. Dia tinggal ni separuh untuk waktu. Untuk dia utang karena mau cek mah cek tu tinggal separuh. Oh jadi bahasa orang menengkunya kusalia kalau berutang karena karena kan ulang saya kecil lah. Ulang saya dong. Dahulu dia pernah menyasi hak dari anak kusalia. Kok Pak Abu ngirim? Itu lebih kan tanya komnya ni cek. Anak kau kagak tidak latih ni lah ni. Anak aku tu kan. Cek mau kesebut mah cek ipah dia kecil kan tu mah cek. Angin tang tu yo cek ipah mah. Itu jauh dia kecil. Oh jadi bukti faktanya bahwasanya hak dari hak untuk anak kusalia yang seharusnya diterima oleh kusalia memang lah dipotong mana dilatih ya. Mana betang kami juga kecil ni cek. Tidak ada sebut ni dan kalau kan ada peti kau tu bahkan takut lima, kau peti ada bisa betong. Cuma cuma peti tu kau coba bagi taruh mati bagi 2 dia lima aja. Tu mengada kau dia keluarnya keluar dia sebuah. Oh ada lu siapa yang tuang tiga bersih. Mana kau menyewa pangwaan tu nangis ni dah lah. Kau coba bilang dia oleh aja. Ini Rabu tu perpisahan no. Jadi Rabu perpisahan kau yang main piti itu siapa? Mana tinggal lagi ni dulu mah. Tu nanti tahun di sana biang no. Dan tinggal nanti luar. Oh nanti nanti luar.
Lu sangai bagi dua mengana mu. Itu bengi biasa saja itu biar benci sangai kalau tiga. Oh, Kau suka awak nama tiga saja tahu piti bagi tu. Mana biar tak biar kau ngecek kan bahasa orang kasaran aku ha. Mau bahasa saya cek nak kesini nabi katuan. Tapi tak katuan tindah deh. Nah kalau saya numpang kawaknya je. Jadi semenjak menengkonya kau tahu bahasa latih kau membagi-bagi. Kalau bagi dua tarwih itu tahun 30 kalau nak lupa dah nak. Muntun mulai pada tahun tu. Iya. Mudu boleh biar ada enggak mah tujuan teh. Asal jatuh yang nak bayar menengkonya usaha. Asal nampak mudu sa penjantung lagi ni dia sa sia tu lah. Kau sok bau boleh dan cuba melalak lagi. Ada nanti cengang anak di bagi biar kalau tiga je. Dia nanti cengang ada cuma dekat namanya di hidungnya. Salah monjok ke pintu tu. Tu betul dia je. Sebenarnya anak mati tu je. Cuma mungkin nampak pokok anu ko anak mau reklam ni dia masuk kata kahiko kejadiannya. Oh bahasanya. Dia boleh ada dipotong-potong. Emang kan bentuk-bentuk iya tu sok bahan ngerti. Cuma hidup boleh ada berbagi bentuk kecil buli padahal itu paling dia sudah terima. Oh berarti mah dipotong-potong de latih ko hak untuk bini untuk anak satu dayanya usaha kalau itu mah ya. Ini masih duit je mah masih duit lah mulai emang cekik lagi awak. Negara tahu dari Padang tu saya itu asal tu mah anjung tak lawat tuang di mana melimah di Padang. Nanti di bawah tu mana mungkin itu biarkan enggak sasak-sasak jom dia meninggal sampai tahun kan meninggal tu enggak bantu mungkin dia lihat kecil kat di mana ni di bawah lah latih kuan main. Awak muda nambil masuk tu ketek tak kecil soalnya dah bau seorang. Awak ketek dia kok kedewaan tu dia di Padang ko berbagi ke dalam sana cara boleh latih kok ke Padang mana kamu tahu ulah tentu dia Padang awak lah dia lah kota awak sana lah. Untuk jampe mana kunyit mana meninggal. Nak do menerima apa pulai di kubah ni ya. Memang bantu anak kecil entah. Wajar itu dah aku bantu ni. Jadi yang basuh de menengkonya usaha aku membayar tangko kepada anaknya tidak kepada kenakan dosa waktu itu ada non saksi lain ni. Non saksi juga nak nak tanya nak terakhir untuk simpang teh. Ya je nak nama yatim ke biar nama tanya tu ni. Nanti nak do biar le baca do biar kalau duit kawa tak kan nambah je. Kenakan dia non saya dah lain je. Sementara di sisi lain ni yang ku ketek ku kecil waktu itu bah kondisi ni. Aku kecil lo. Yang ku kecil dia ku ketek. Itu ya mah. Ai ketek mah. Jadi yang ku kecil yang ku ketek ko sawa katu maningga menengkonya ku salia yang induk ebanawe baniku masih duit terlalu tu. Indah. Naskahnya. Tipah aku umur 7 tahun. Depa umur 7 tahun. Aku baru ada tipah tu dia kecil aku 3 tahun 10 tahun dah punya. Dia umur boleh. Oh jadi waktu tuan depa umur 7 tahun, mak kecil sewaktu tu umurnya 10 tahun. Ya lebih kurang aku ketek kan umur boleh tekan ada dah umur ke aku ketek kok kan laki memang rumah lo mah. Mau jadi dunia dan umur boleh ni kalau nikah kan 8 tahun, memang jagaan sampai tahun nikah ganggang. Dah waktu manenku inya ku meninggal, yang istrinya yang webani, yang induk yang ketek waktu tu lah meninggal. Allah meninggal, lipah je lu ngador lah dia meninggal. Jadi Kalau bisa meninggal tu lah tahu main awan depa je waktu tu lan dulu lah. Macam ni mak mah kalau nak aku lagi. Takkan ada elektrik ada kawan dia nak main nombor 59 lah ya. Capang ke elektrik kecil tahun 59. Mungkin setahun kita umi tu 60 kita lah ya. Kalau 3 tahun lah kita ketek dah no. 63 Nampak ya. Sampai kecil lah ya. Oh berarti pas ketika tahun 65 berarti mak kecil dengan mak ketek berarti lah yatim piatu waktu tu mami ya. Lah piatu waktu tu mami ya. Lah gitu. Soalnya ayah masih ada pinduk meninggalnya. Keseharian yang menempuhnya usaha kena jual anak ya keseharian. Ya do nak basuh ang kau kecil gini kan tak tiada kira suang. Kau anak dorong. Ini kata tu kata tu ni. Kalau ketek bagai jual ke dia tu. Terbagai jual ke dia. Dia tu lagu tu biar nah. Itu ni. Kalau meter dong kisiak dah dijual ke dia tu awak ngambil lai. Iya. Dia bagi ke bala dia jual ke dia tu. Tu lah lo kisiak. Itu di bawah di Padang yang ni. Jadi awak mai asan je nasi waktu orang lu biar tu. Lalu ukuran asan tu lewat kali nasi je asan je. Tanggal tu kisiak ditunggu kecil biar lah. Nan ada peri dan modal. Ada tu kisiak dan meter kalau dia jual ke orang tu lah.
Baga beli ayo tu kira ribu lah je. Kalau ada mahal ribu ni, gali ribu mana lah beli kerja kan? Cerita tu malu biarnya. Kalau ada ribu ni, bukan lah beli. Jadi kesimpulan kalau dia ambil kapal bijaksana menengkonya kesudah kapal anak-anaknya. Memang mengajarkan dia menengko ku bau saho kasane ni. Bau saho mengko rezeki. Oh